Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, saya Muhammad Lutfi Khairuddin. Sekarang berada di Bendungan Lahor atau Waduk Lahor, di sebelah Bendungan Karangkates yang tadi saya siarkan kepada pemirsa. Nah, Waduk Lahor ini secara geografis masih berada di Desa Karangkates, Kecamatan Sumber Pucung, Kabupaten Malang, sama dengan Waduk Karangkates tadi. Cuma namanya Waduk Lahor, pemirsa. Dan ini bisa pemirsa saksikan adalah suasana Waduk Lahor. Ini jalan di Waduk Lahor, ya. Ada jalan penghubung ini. Ini arah ke Kabupaten Blitar, ya. Di ujung sana itu sudah Kabupaten Blitar, pemirsa, ya. Kecamatan Selorjo, ya. Pecahan pemekaran dari Kecamatan Kesamben, ya, kalau tidak salah. Nah, ini adalah Waduk Lahor, pemirsa, ya, yang tadi saya jelaskan. Salah satu alirannya ada penghubung begitu berupa jalan besar kayak pipa begitu yang menggerakkan turbin di sebelah sana tadi, yang menggerakkan turbin untuk PLTA Sutami, artinya pembangkit listrik tenaga air Sutami atau di Karangkates ini. Dan Waduk Lahor ini, kalau pemirsa saksikan di bawah sana itu ada terowongan, pemirsa, terowongan kereta api. Sama dengan Bendungan Karangkates, Waduk Lahor ini juga selain berfungsi sebagai irigasi pengairan, kemudian juga tempat wisata. Biaya masuknya cukup murah kalau lewat ke sini, pemirsa. Hanya Rp1.000 untuk roda 2. Kalau roda 4 berapa, Mas? 2.000 ya. Artinya sangat murah sekali, ya. Jadi kalau motorcycle itu 1.000, kalau roda 4 ya, care, mobil dan seterusnya itu 2.000 ya, 2.000. Nah, Waduk Lahor ini biasanya kalau sore hari di sini, ya, ini ada jalan poros penghubung ini sangat ramai sekali, pemirsa, dengan khususnya para pemuda dan pemudi, khususnya pengguna roda 2 di sini, ya. Dan selain untuk irigasi, kemudian juga pembangkit listrik juga, kemudian untuk Waduk Lahor ini untuk mencegah terjadinya banjir, pemirsa, terutama di musim penghujan seperti ini, artinya untuk menampung air, ya. Jadi kadang debitnya itu turun, kadang debit air ini juga naik di sini, ya, tergantung cuaca, ya. Kalau hujan, insya Allah tidak akan terjadi banjir karena airnya sudah tertampung di Waduk Lahor ini, selain juga tertampung di Waduk Karangkates. Dan air di Waduk Lahor maupun Karangkates ini sebagian besar ada dari Sungai Brantas, pemirsa, ya. Kemudian ada dari Sungai Amprong di Malang juga mengalir ke sini, ya. Kemudian juga dari Bendungan Sengguruh yang berada di Kepanjen sana ada Waduk Sengguruh juga mengalir ke sini, ya, yang nanti mengalir ke beberapa sungai di Kabupaten dan Kota Blitar, pemirsa, ke arah sana, ya. Jadi Karangkates ini adalah perbatasan, pemirsa, antara Kabupaten Malang dengan Kabupaten Blitar, ya. Dua kabupaten di Provinsi Jawa Timur yang kita kenal, ya. Kalau Malang ini terkait dengan kota pendidikan, ya. Kalau Blitar kita kenal ada makam Bung Karno di sana. Artinya presiden pertama proklamator kemerdekaan Republik Indonesia dan dikatakan sebagai bumi Bung Karno. Sama dengan Malang, di Blitar ada kota Malang, ada Kabupaten Malang. Di Blitar ada kota Blitar, ada Kabupaten Blitar. Ini daerah perbatasan. Tapi waduk ini masih berada di teritorial secara geografis, yaitu masuk Kabupaten Malang. Nah, ini dilarang masuk ke sini, maksudnya, pemirsa, daerah berbahaya, ya. Jadi dangerous, berbahaya, ya, atau duduk di handrail di sepanjang tubuh bendungan karena memang berbahayanya karena bendungan ini dalam, pemirsa. Takutnya nanti ada apa-apa lah begitu, ya. Cuman di sini bisa saksikan ada beberapa orang yang memancing, pemirsa, ya. Mencari ikan begitu dengan cara memancing di Waduk Lahor ini. Ada perahu juga yang tidak ada penumpangnya, sepi sekali. Pemandang cuaca cukup cerah, bisa saksikan kanan kiri ada pegunungan, terus pohon-pohon yang sangat hijau, luar biasa memang keindahan alam negara kita, pemirsa, Indonesia ini. Pemandangannya sangat indah, ya, beautiful panorama, ya, sangat indah sekali. Negara yang besar ini, Indonesia, dengan penduduk yang terbanyak nomor 4 di dunia ini, harus kita syukuri. Namun tidak lupa saya juga ingin mengucapkan duka cita, bela sungkawa atas terjadinya letusan atau erupsi Gunung Semeru, pemirsa, di Kabupaten Lumajang. Semoga
para korban di sana diberi ketabahan oleh Allah Subhanahu wa taala, diberi kesabaran, baik yang meninggal dunia maupun yang kehilangan rumah juga ya, tempat tinggal, infrastruktur itu banyak yang rusak. Saya sendiri belum sempat untuk berkunjung ke sana karena dengan pertimbangan beberapa hal ya. Mudah-mudahan kondisinya segera pulih begitu ya. Karena sudah kita lihat di media banyak sekali sudah relawan ya. Masyarakat kita memang memiliki jiwa sosial yang sangat tinggi sekali. Banyak sekali relawan dengan sukarela mengorbankan waktunya, tenaganya, biayanya, uangnya untuk membantu saudara-saudara kita yang sedang menderita akibat letusan erupsi Gunung Semeru pada hari Sabtu yang lalu. Nah, kemudian kita lihat juga tadi di sepanjang jalan banyak penggalangan dana ya untuk membantu meringankan beban saudara-saudara kita di Lumajang khususnya ya yang terkena letusan Gunung Semeru ya, baik yang berada di wilayah Lumajang maupun sebagian yang masuk wilayah Kabupaten Malang ya. Gunung Semeru, gunung tertinggi di Indonesia yang kemarin erupsi meletus dan di luar dugaan ternyata memang akibatnya sungguh luar biasa. Semoga daerah lain tidak ada bencana lah pemirsa ya. Yang kita berharap Indonesia ini baldatun thayyibatun warabun ghafur, negeri yang masyarakatnya sejahtera, baldatun thayyib. Thayyib itu baik, warabun ghafur, dan Allah ini juga mengampuni ya dosa-dosa daripada kita ini, karena memang innamal insanu mahalul khata' wa nisyan. Manusia ini tempatnya salah dan lupa, itu tidak luput dari namanya manusia. Artinya dengan adanya salah dan lupa ini maka Allah salah satu asmaul husnanya itu Al-Ghafur ya, Al-Ghafar yaitu Maha Pengampun, mengampuni. Mudah-mudahan kita mendapat ampunan begitu ya, sehingga kita terhindar dari bencana, bahaya, bala, musibah dan seterusnya, apalagi adab naudzubillah min dalik. Nah, baik itu letusan gunung berapi, kemudian juga tanah longsor, gempa bumi, kemudian banjir, tsunami ya. Gempa itu bandingannya biasanya tsunami ya, kan itu karena pergeseran kulit bumi, tektonik begitu. Kemudian juga gunung, juga vulkano biasanya juga berkaitan ya, dan musibah-musibah yang lain pemirsa. Mudah-mudahan kita terhindar begitu. Memang musibah gunung berapi itu sama dengan gempa bumi, tidak bisa manusia ini memprediksi ya. Artinya tiba-tiba muncul begitu dan tandanya mungkin kita bisa mengetahui. Tetapi memang sebagai manusia yang memiliki akal budi, kita harus berusaha untuk menghindari daripada bencana itu. Kalau bahasa di ilmu geologi itu mitigasi ya, pencegahan begitu, supaya tidak timbul korban yang besar begitu. Kalau bisa zero lah, tapi karena memang itu di luar kemampuan manusia, korban itu victim selalu ada ya. Semoga diberi kesabaran pemirsa ya bagi penduduk yang terkena letusan Gunung Semeru kemarin. Insya Allah kalau ada waktu saya berkunjung ke sana ya. Nah, kembali ke Waduk Lahor ini pemirsa, di sana banyak sekali perahu penduduk yang menggunakan perahu ya. Bisa pemirsa saksikan ya. Airnya cukup jernih di sini ya, namun nampak kehijau-hijauan. Ini hijau karena ada pohon air, ini agak bersih pemirsa. Kemarin kotor sekali pohon air itu, yaitu ganggang ya. Ada ganggang, ada almanda, anyelir, kemudian teratai ya. Itu pohon-pohon air yang hidup di air ya. Ini bersih sekali, mungkin sudah dibersihkan ini. Minggu kemarin saya lewat ke sini banyak sekali pohon ganggang, ini sudah bersih, ini nampak bersih sekali. Dan bisa saksikan pemirsa di ujung sana juga ada beberapa penjual ya, kuliner begitu ya. Memang di samping itu juga bendungan ini juga memiliki nilai ekonomi ya, para penjual yang memperdagangkan barang dagangannya, apakah itu makanan, minuman begitu, bagi para pengunjung memang membawa berkah. Nah, ini di sebelah sisi mana Mas? Kanan. Sisi kanan. Coba sisi kiri, bisa saya ajak ke sini. Nah, bisa diperlihatkan Mas. Kalau ini jurang pemirsa ya. Ini tidak ada air, tapi itu di sana ada, itu kayak danau begitu ya. Sekali lagi perbedaannya, kalau waduk ini buatan manusia, bendungan pemirsa, kalau danau itu alami ya. Tetapi baik waduk maupun danau itu sama-sama bisa dibuat bendungan pemirsa, yang berfungsi pembangkit listrik tenaga air, irigasi, pengairan dan seterusnya, mencegah banjir juga. Nah,
sana ada danau kecil itu rupanya. Nah ini pepohonan-pepohonan berupa hutan pemirsa, ini harus dirawat, jangan sampai ditebang. Nanti kalau ditebang akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem yang bisa menyebabkan banjir yang kemarin terjadi di Kota Batu itu. Artinya manusia memang inginnya kadang semua lahan itu jadi perumahan, tempat wisata ditebang. Jangan. Ini tumbuh-tumbuhan seperti ini, hijau seperti ini itu harus dirawat dengan baik, karena ini juga menahan daripada erosi tanah begitu ya, agar tidak terjadi longsor. Kemudian juga menyimpan air yang berada di bawah, ekosistem lingkungan. Ada hewan-hewan, satwa-satwa, fauna yang berlindung di balik pohon-pohon ini, dan akan terjadi ketidakseimbangan ekosistem yang akan membuat keselamatan manusia terancam kalau kita itu berbuat yang tidak baik terhadap lingkungan. Jadi akhlak itu tidak hanya kepada sesama manusia pemirsa, terhadap lingkungan pun juga harus demikian, termasuk menjaga kebersihan. An-nadhafatu minal iman, kebersihan itu sebagian daripada iman. Jangan buang sampah sembarangan, karena kalau indah bersih gini kan enak. Karena Indonesia ini bisa dikatakan rakyatnya ini, mohon maaf, kesadaran akan kebersihannya rendah dibanding negara-negara maju itu ya, baik itu Jepang, Singapura, Inggris, Jerman misalnya, kemudian juga bahkan Amerika Serikat, tidak usah jauh-jauh, Malaysia itu pemirsa, itu negaranya sangat bersih sekali. Kita ini berharap juga masyarakatnya itu sadar begitu ya akan kebersihan itu. Ini penting sekali dimanapun ya. Kalau kita membawa sampah tidak ada tempat sampah ya kita taruh di saku dulu, baru kalau ada sampah nanti tempat sampah kita buang. Nah, nanti saya ajak pemirsa, mudah-mudahan pemirsa puas dengan ini ya. Ini ke arah Kabupaten Blitar, kalau sana ke arah Kabupaten Malang. Dan ini masih masuk wilayah Kabupaten Malang. Depan itu sudah masuk Kabupaten Blitar pemirsa ya. Blitar, Kabupaten Blitar itu motonya apa? Hurup Hambangun Praja ya. Jadi itu moto dari Kabupaten Blitar. Banyak sekali orang yang lewat, memang pemandangannya sangat bagus. Sekian pemirsa dari saya, Muhammad Lutfi Khairuddin. Mudah-mudahan informasi yang saya sampaikan ini bermanfaat. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.